Kimia adalah cabang ilmu sains yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan zat serta energi yang menyertainya. Jadi di sini kita akan memperhatikan gimana sih rumus molekulnya. Misalkan kita punya gula, garam. Nah, itu kan bahan-bahan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Gimana ya rumus molekulnya? Kemudian, gimana ya susunan atom dalam partikel gula dan garam tersebut? Kemudian, sifat fisikanya kayak gimana? Sifat kimianya kayak gimana? Terus, misalkan kita masukkan ke dalam air, reaksinya cepat atau lambat ya? Kayak gitu. Kemudian, kalau misalkan zat-zat itu bereaksi, sebenarnya butuh energi atau menghasilkan energi ya? Nah, itu adalah ilmu kimia. Peranan ilmu kimia. Jadi, ilmu kimia itu sangat luas. Bisa ditemukan di beberapa macam bidang-bidang yang lainnya. Yang pertama, misalkan bidang kesehatan dan kedokteran. Di sini kita bisa lihat, contohnya ada obat-obatan dan juga vaksin. Obat-obatan dan vaksin itu nggak jauh-jauh dari ilmu kimia. Kemudian yang kedua, di bidang energi dan lingkungan. Nah, di sini kita lihat contohnya ada baterai dan aki. Baterai dan aki, dalamnya itu ada bahan-bahan kimianya juga loh. Kemudian kalau lingkungannya, ini adalah salah satu efek global warming atau efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu mengandung bahan-bahan kimia seperti karbon dioksida, gas metan, dan kawan-kawannya. Kemudian yang ketiga, bahan pangan dan pertanian. Wah, bahan pangan udah pasti, otomatis banget. Banyak banget bahan kimianya. Ya jangan jauh-jauh deh, garam juga bahan kimia ya. Gula, kemudian mecin, MSG, dan kawan-kawannya. Kemudian kalau di bahan pertanian itu ada misalkan di pestisida. Nah, kemudian di peternakan bisa jadi susu contohnya. Kemudian yang keempat ada di penegakan hukum dan masalah sosial. Ini juga ada loh tentang kimianya. Apa sih? Nah, contohnya ini adalah alat rapid test untuk narkoba. Jadi di situ memerlukan juga ilmu-ilmu kimia. Jadi luas banget ya ilmu kimia itu. Selanjutnya kita bahas mengenai wujud materi. Sebelumnya materi itu apa sih? Nah, materi atau zat itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, volume, dan menempati ruang. Beberapa wujud materi ada padat, cair, dan gas. Ciri-ciri wujud padat yaitu 1. Bentuk dan volumenya tertentu. Kemudian, partikel tersusun rapat. Kemudian, gaya tarik partikelnya sangat kuat. Contoh wujud padat yaitu gula dan garam. Oke, kemudian wujud cair memiliki ciri-ciri bentuk sesuai wadahnya dan volumenya pun tertentu. Partikelnya relatif rapat, gaya tarik partikelnya relatif kuat. Contohnya air, minyak. Kemudian wujud gas. Wujud gas memiliki ciri-ciri yaitu bentuk dan volumenya menyesuaikan dengan wadahnya. Kemudian partikelnya relatif renggang dan gaya tarik partikelnya sangat lemah. Contohnya gas oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen, dan gas-gas yang lainnya. Oke, kita lanjutkan yaitu mengenai sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu keadaan atau perubahan fisiknya saja. Contohnya mudah menguap, menyublim, berwarna, dan lain-lain. Contoh pertama di sini ada air yang mudah menguap. Kemudian ada kamper yang mudah menyublim. Dan kemudian ada air yang mudah membeku. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat kimia ini keadaan atau ada perubahan kimia. Nah, contohnya beracun, mudah terbakar, mudah meledak, dan lain-lain. Nah, ini contoh zat yang beracun atau toksik. Kemudian, ada besi yang sifatnya mudah berkarat atau korosif. Kemudian, ada bensin yang sifatnya mudah terbakar. Oke, selanjutnya adalah mengenai alat-alat laboratorium, khususnya laboratorium kimia ya. Di sini hanya beberapa saja, tapi alat-alat yang ditampilkan. Pertama,
ada labu Erlenmeyer. Kegunaan labu Erlenmeyer yaitu untuk menyimpan larutan dan juga untuk mereaksikan beberapa larutan. Kemudian yang kedua ada gelas kimia atau beker glass. Gelas kimia di sini banyak banget kegunaannya, bisa untuk menyimpan larutan, untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan, dan juga bisa untuk bikin larutan, untuk melarutkan zat padat ke dalam air. Kemudian yang ketiga kita punya gelas ukur. Di sini gelas ukur untuk mengukur volume cairan. Oke, selanjutnya kita punya tabung reaksi untuk mereaksikan zat dengan jumlah yang sedikit. Kemudian kita punya pipet tetes untuk mengambil dan memindahkan larutan dari satu gelas ke gelas yang lainnya, kayak gitu. Kemudian kita punya corong kaca di sini untuk menyaring dan juga memisahkan endapan dari cairannya. Kemudian kita punya labu ukur, yaitu untuk mengukur volume cairan dengan teliti. Selanjutnya mengenai sifat-sifat bahan kimia. Ingat, bahan kimia itu nggak hanya beracun doang loh. Kita lihat sifat-sifat yang lainnya yuk. Oke, yang pertama beracun atau toksik. Itu contohnya ada merkuri, klorin. Oke, yang kedua itu ada harmful atau iritasi. Itu contohnya ada amonia. Kemudian yang ketiga ada flammable atau mudah terbakar. Contohnya ada propana. Kemudian yang keempat, kita punya eksplosif atau mudah meledak, itu contohnya adalah asetilena. Kemudian kita punya oxidizing atau pengoksidasi, itu contohnya ada asam sulfat. Kemudian kita punya korosif atau korosi, itu contohnya ada asam asetat dan aluminium klorida. Begitulah sifat-sifat bahan kimia. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.